Halo, jumpa lagi sama saya Queen Silver. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya ya. Rezeki yang halal ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Hari ini saya lagi tak enak badan ya, karena kemarin malam itu saya pokoknya habis kerja ya, habis masak, habis bersihkan dapur, semuanya kerjaan beres ya. Kerjaan beres, masuk kamar, terus mandi. Mandi habis itu terus setelah habis mandi mau tidur. Tidur itu paling enggak masih setengah jaman ya. Kok perut tuh rasanya nggak enak, mules 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 gitu. Terus akhirnya saya ambil minyak kayu putih ya. Ini kalau di sini namanya Pak Fayau karena saya cocok dengan ini. Ini minyak kayu putih Hong Kong ya. Ini namanya Pak Fayau karena saya kalau lagi pusing apa kayak kalau naik kendaraan agak pusing tuh saya pasti pakai ini ya. Pakai ini. Kemarin itu saya olesin kok makin makin gimana ya, makin nggak enak, kayak mau muntah, kayak mau gimana gitu pokoknya, terus berkeringat. Padahal saya tuh badannya panas, tapi gimana ya, tapi kepalanya tuh keluar keringat. Batuk-batuk saya, wajah-wajah saya ini keluar keringat, tapi sebenarnya badan saya tuh panas, panas itu, tapi saya keluar keringat. Akhirnya saya bangun bangun pikir saya mau ke kamar mandi lah gitu, mau ke kamar mandi, nggak taunya di situ saya udah nggak kuat jalan ya, nggak kuat jalan itu. Pokoknya saya tuh nggak kuat berdiri, badan tuh harus begini, harus selonjor begini ya. Jadi saya di WC tuh, wah akhirnya saya ambil HP tuh, lihat HP tuh mata udah nggak bisa jelas melihat HP. Yang mau tak saya telepon tuh siapa? Saya mau telepon suami apa mau telepon majikan gitu. Jadi saya tuh bingung. Habis itu terus saya lihat HP, tak lihatin nomornya majikan, yang nomor satunya nggak itu dimatikan. Terus saya coba yang WA, nomor WhatsApp itu yang satunya, HP-nya ternyata dimatikan, nggak bisa. Akhirnya jalan satu-satunya, saya kuat nggak kuat tuh harus berjalan keluar ya. Saya berjalan keluar tuh pokoknya merangkak. Sambil merangkak saya tuh berjalan, akhirnya gedor-gedor pintunya majikan. Itu sekitar jam 1 malam ya, waktu Hongkong. 1 malam waktu Hongkong. Saya tuh gedor-gedor pintu majikan. Majikan tuh kaget karena saya udah ada di lantai. Karena saya udah ada di lantai, terus ditanya kenapa. Perut saya lagi sakit. Pokoknya gimana ya, perutnya sakit, terus badannya ini panas, tapi ininya berkeringat. Kepalanya sama wajahnya ini berkeringat, gitu. Terus akhirnya saya itu masuk ke kamar lagi, merangkak masuk ke kamar lagi, akhirnya ke WC. Saya coba, moga saya tuh bisa bisa apa ya, BAB ya, BAB, karena dulu saya pernah mengalami juga seperti itu ya dulu. Nggak tahu dulu kayaknya keracunan apa ya, kayak susu ya. Saya bikin susu tapi nggak keminum karena gimana ya, karena habis bikin susu ngerjakan kerjaan yang lainnya, jadi lupa nggak keminum, terus tak masukkan kulkas. Habis dimasukkan kulkas, terus saya pulang belanja itu tak minum. Wah, malamnya tuh saya bener-bener keracunan itu susu ya. Ya yang kayak yang saya alami kemarin malam itu ya. Kemarin malam tuh juga seperti itu saya tuh, tapi dulunya saya untungnya saya tuh punya pengalaman ya, maksudnya harus harus BAB ya, harus BAB biar kotorannya, racun-racunnya yang di itu keluar lewat kotoran itu. Akhirnya saya coba, saya duduk, bukannya duduk, saya selonjor di WC itu, nggak bisa duduk tegak gini, nggak bisa, pokoknya kepala tuh harus ke bawah gini. Sampai majikan saya tuh gimana gitu, oh gimana kamunya, gimana kok kamu kok nggak duduk, gimana gimana, terus apa yang kamu rasakan. Karena saya memangnya juga berkeringat, jadi saya pertanyaan majikan itu nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa jawab. Terus akhirnya kenapa saya panggil majikan, karena sewaktu-waktu saya ada apa-apa tuh majikan tahu. Sebenarnya tuh juga tidak
tidak apa ya, sepenuhnya bisa membantu saya karena saya sendiri yang merasakannya. Jadi paling majikan saya cuma nanya gimana 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 gitu. Yang pentingnya saya tuh dalam keadaan aman, majikan tahu gitu. Iya. Setelah itu alhamdulillah ya, saya diberkahi Allah, dikarenai Allah saya bisa BAB. Akhirnya apa itu racunnya tuh perlahan-lahan bisa keluar. Pokoknya saya, wah, saya ini ya sampai habis. Lihatlah, ini sebenarnya kemarin malam itu masih ada separuh ya. Saya olesin terus ya hidung, ya sini. Pokoknya mana daerah yang saya olesin juga perut tuh habis ya, habis semua. Terus baru tadi pagi saya minta majikan tinggal dikit jadinya dikasihkan saya ini. Yang punya saya kemarin ini dulu juga punyanya majikan dikasih saya waktu saya dulu udah lama keracunan ya, keracunan susu itu ya. Inilah akhirnya kemarin malam tak pakai sampai habis. Akhirnya saya bisa BAB ya, sedikit-sedikit bisa BAB. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah karena kemarin malam saya masih dilindungi Allah, dikarunia Allah, diberkahi Allah ya. Semua itu atas karena Allah. Karena saya memang udah kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Pokoknya kepala itu udah selonjor di bawah ya, karena merasakan perut sakitnya, perut tuh nggak tahu kayak gimana, terus ininya berkeringat tapi badannya tuh panas. Tapi setelah saya olesi minyak kayu putih ini ya, perlahan-lahan akhirnya badan saya menggigil kedinginan. Lucunya dari situ, badan saya menggigil kedinginan akhirnya. Akhirnya perlahan-lahan keringat saya itu berkurang. Terus yang penting saya bisa BAB itu kotoran apa, maksudnya itu ya, keracunannya makanan tuh bisa keluar lewat BAB itu. Saya sudah bersyukur banget karena ini pengalaman saya yang dulu, yang udah berapa bulan kemarin itu saya keracunan itu juga harus begitu, harus bisa BAB baru apa, racunnya yang di dalam itu bisa hilang semua. Padahal saya makanan pagi nasi goreng ya, saya makan nasi goreng karena nasi gorengnya emangnya dari kulkas tapi saya panasi lagi. Kemarin itu nasi gorengnya emang kemarin malam, bukan baru kayak, tapi di kulkas. Terus saya panasi lagi, saya masukkan di wajan, saya panasi lagi. Terus siangnya tuh saya makan ini ya, siangnya saya makan roti. Makan roti ini roti kukus ya. Ini kalau di Indo sebangsa bakpao ya. Ini roti kukus, dalamnya ada kacang merahnya. Saya cuma makan 4 biji aja. Saya siangnya makan ini cuma 4 biji aja. Terus habis itu malamnya saya juga nggak makan nasi ya, paginya aja cuma makan nasi goreng. Malamnya saya makan siumai lah, saumai. Kalau bahasa sini saumai ya, bahasa sini saumai. Ini saumai ikan ya, fish ya lah, fish meat saumai ya. Ini ikan, saumai ikan. Saya makan 12 biji ya. Bijinya sebesar-besar ini, saya makan 12 biji, tak kasih sambal kacang. Tak kasih sambal kacang ya. Malamnya saya makan ini, siangnya makan roti, terus paginya saya makan nasi goreng gitu ya. Itulah, saya sendiri nggak tahu saya keracunan makanan apa gitu. Kalau dulu saya punya pengalaman memang susu tak taruh kulkas, saya keracunan itu susu. Terus akhirnya bapak saya tuh bingung, dia nungguin di luar pintu karena tak suruh keluar karena saya lagi di kamar mandi, di WC kan nggak enak. Kalau bu bos nggak apa-apa di dalam, tapi kalau majikan saya laki-laki tak suruh di luar pintu itu. Terus akhirnya majikan saya itu, akhirnya pak bos, majikan saya yang laki itu ngambil obat. Ini obat penahan sakit ya, akhirnya bisa menekan rasa sakitnya. Ini 2 jam sekali harus diminum. Terus kemarin itu kebetulan saya juga agak enakan. Majikan saya bilang, pokoknya majikan saya tuh yuk khawatir ya, karena saya masih di WC, masih dalam keadaan begini, selonjor apa tuh,
kepalanya masih di bawah. Dia bilang, "Kamu cepat-cepat bangun, terus habis itu minum obat ini." Diambilkan juga air hangat sama majikan saya ya. Mana gelas kamu, tak ambilkan air hangat. Cepat-cepat minum obat, habis itu kamu tidur pakai selimut yang banyak. Saya tidur pakai selimut dua ya. Yang satunya ini, yang ini tak taruh di dalamnya. Saya pakai selimut pakai dua karena habis pakai minyak kayu putih badan saya kedinginan, menggigil kedinginan. Terus akhirnya aku dikasih roti tawar ya. Saya cuma bisa makan roti tawar. Saya dikasih 1 lembar roti tawar, terus disuruh minum obat, habis itu tidur. Tapi di saat tidur saya pun juga nggak bisa tidur karena memang perutnya tuh masih masih apa ya, masih terus mules begitu. Jadi tidurnya itu gimana ya, nggak bisa tidur, gelagapan, bukannya gelagapan, majikan sering tengok tuh saya tahu, tapi saya kan apa ya, kedinginan karena menggigil kedinginan, jadi saya selimut itu saya tutupkan sampai si kepala. Jadinya tuh tapi nggak bisa tidur beneran gitu. Jadi majikan lihat, majikan tengok di kamar saya tuh saya tahu. Ya itulah pengalaman saya ya, kemarin malam itu sangat menyiksa banget ya. Saya 2 kali ini keracunan makanan, tapi kan saya nggak tahu makanan apa yang meracuni saya itu, nasi goreng kah, apa rotinya. Sedangkan rotinya tuh baru baru beli kemarinnya, itu baru beli terus ditaruh freezer. Terus saya yang pertama kali makan ya, saya yang pertama kali makan ambil 4. Siumainya tuh juga gitu, sama belinya sama bareng-bareng sama roti sama siumai itu. Saya juga pertama kali makan, yang pertama kali makan ya, majikan belum makan, saya yang pertama kali itu ambil malamnya buat makan malam. Itulah, jadi saya nggak tahu. Saya juga udah minum obat berapa ini, 6 hari ini saya udah minum obat 6 ini untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. Jadi hari ini saya juga, majikan bilang kamu nggak usah kerja dulu, libur lah, karena gimana ya, kamu dalam keadaan nggak enak badan. Jadi saya cuma roti ini, tadi baru dibelikan roti majikan. Pokoknya habis makan roti suruh minum obat itu tadi, terus suruh istirahat. Yang penting istirahat. Masalah kerjaan kalau udah sembuh kamu besoknya bisa bisa kerjakan gitu. Nanti makan malam saya juga bisa makan siang dan malam, saya juga tidak bisa memasakkan, majikan saya tidak bisa melayani majikan saya masakan malam ya. Majikan tadi siang keluar makan di restoran, nanti pulangnya mungkin bawa makanan buat berdua. Kalau saya makan roti ya, biasanya cuma makan roti karena saya yang nggak ingin kemasukan makanan lain sebelum tahu saya keracunan makanan apa, jadi saya maunya makan roti aja. Ya begitulah pengalaman saya ya, keracunan makanan. Makanya teman-teman, saya ingatkan teman-teman kalau makan itu di gimana ya, di lebih berhati-hati karena memang sangat menyiksa kalau keracunan makanan. Karena kita sebagai TKW ya, kalau majikan tahu, maksudnya tahu keadaan kita, kalau ndak juga repot ya. Di sini itu namanya juga jauh, di negeri orang, di rantauan, juga jauh dari keluarga, sanak keluarga, jadi bingungnya gimana ngono. Pokoknya bingungnya tuh yang macam-macam lah. Kalau sakit di sini ya, pikiran itu udah pergi kemana-mana ya, udah mikirkan yang ini yang itu, pokoknya melayang kemana-mana, takut ini takut itu gitu ya. Itulah yang saya rasakan kemarin malam itu ya. Makanya saya anjurkan pada teman-temanku semua, kalau memang makanan yang udah agak gimana tuh jangan dimakan ya. Kalau keracunan itu memang, kalau kita keracunan makanan memang perut tuh rasanya wah, kayak gimana ya, kayak mutah, kayak ya sangat berbahaya ya buat kitanya ya, karena yang merasakan kita. Kalau majikan kan nggak tahu, namanya kita juga jauh dari keluarga, kasihan nanti keluarganya yang di Indo kalau kitanya ada apa-apa di sini. Pasti semuanya itu yang di Indo, keluarga yang di Indo merasakan kekhawatiran kita. Ya, itulah pengalaman saya mengenai keracunan makanan yang saya alami ya. Saya berpesan pada teman-temanku semua dimanapun berada, berhati-hati dalam makan makanan ya. Karena memang sangat berbahaya bagi kita ya. Kayak kalau ada orang di sekitar kita, kalau nggak ada itu, karena memang kalau keracunan makanan tuh saya merasakan sendiri, sangat takut sekali ya. Karena juga
semua itu kayaknya mata berkunang-kunang, nggak bisa melihat apa-apa itu ya. Pegang HP aja kadang itu mata harus benar-benar memperhatikan. Kemarin malam tuh untungnya majikan saya tuh belum tidur ya, jadi saya bisa gedor-gedor pintunya. Heeh. Terima kasih ya mas sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua dimanapun berada yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa, saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya hanya seorang TKW. Vlog saya adalah rutinitas hari-hari saya, kerja hari-hari saya, atau aktivitas hari-hari saya. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-temanku semua dimanapun berada selalu bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini. Saya juga udah minum obat, tadi makan roti, udah minum obat. Saya juga mau istirahat dulu ya, karena saya harus bisa gimana ya, pokoknya bisa menghargai waktu yang diberikan bos saya kepada saya. Hari ini saya benar-benar disuruh istirahat, jadi saya harus benar-benar memanfaatkan waktu ini yang diberikan majikan saya kepada saya. Karena kalau sudah aktivitas lagi, saya nggak mungkin ada waktu istirahat ya. Pokoknya kalau udah bangun tidur, udah kerja sampai nanti malam kerjaan selesai. Oke, dan saya akhiri vlog saya ini, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sampai jumpa video saya berikutnya ya.